Selamat pagi, salam jumpa Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke yang saya hormati. Saya Antonius Budi, staf pengajar mata pelajaran agama Katolik pada Lembaga Sekolah Dasar Negeri Madona, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG Bat 1 pada kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan topik Yesus ditemukan di Bait Allah. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, kembali saya sapa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih, Tuhan. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, kembali saya mau tanyakan sesuatu. Apakah kalian kabar baik hari ini? Baik, Pak. Lalu kemudian, apakah hadir semua? Iya, Pak. Terima kasih ya. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita membuat kesepakatan yang pertama, mendengarkan saat teman berbicara, kemudian menghargai pendapat dan ide teman. 3, tidak mengganggu saat orang lain berbicara atau bekerja. Lalu yang keempat, menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk mendekati kita dalam doa. Kita berdiri semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, adapun tema yang kita mau bahas pada pembelajaran ini yaitu Yesus ditemukan di Bait Allah. Coba ulang. Yesus ditemukan di Bait Allah. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adik-adik, yaitu melalui pembelajaran ini kita semua diharapkan mampu mengenal peristiwa Yesus ditemukan di Bait Allah dan berusaha meneladani semangat Yesus dengan membiasakan diri untuk rajin berdoa dan ikut serta dalam tugas melayani Tuhan di gereja. Baik adik-adik, mari kita memulai pembelajaran ini dengan menyanyi. Kita bangkit berdiri, ayo. Dengan dia panggil
bertanya ya. Yang pertama, apakah kita semua sering ke gereja? Baik. Siapa saja petugas-petugas di dalam gereja yang Anda lihat? Angkat tangan. Coba. Imam ya. Siapa lagi? Ini. Miss Dina, silakan. Pemasmur. Anggota kor. Lektor dan lektris. Lektor dan lektris. Akolit ya. Baik. Lalu yang ketiga, apa saja yang Anda lihat di dalam gereja itu? Air berkat. Patung Bunda Maria dan patung Tuhan Yesus. Siapa lagi? Rosario. Lilin. Salib. Altar. Baik. Terima kasih adik-adik. Adik-adikku sekalian, di dalam hidup gereja kita temukan perdamaian, ketenangan, dan lain sebagainya. Tentu kita bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi, banyak yang kita jumpai. Selain bahan-bahan yang ada di gereja, tentu kita temukan pula yang namanya petugas-petugas di dalam gereja. Pertama-tama, gereja itu adalah tempat di mana semua umat Kristiani untuk mengadakan puji syukur, untuk mengadakan perayaan Ekaristi. Di dalam seluruh perjumpaan kita di dalam gereja, tentu kita menemukan, tentu kita tahu yang namanya etika di dalam gereja. Ketika masuk dalam gereja, kita diharapkan dan diminta supaya tenang sampai selesai misa dan mengikuti prosesnya dengan baik. Lalu kemudian di dalam gereja kita menemukan petugas ya. Ada anggota kor, lektor lektris, ada akolit, kemudian ada apa? Pemasmur, ada imam dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita temukan pula di dalam gereja yang namanya ada pintu masuk, lalu kemudian air berkat, ada bangku-bangku, tempat untuk berlutut, lalu kemudian ada altar, ada patung Bunda Maria, ada patung Tuhan Yesus, ya, ada dan kita tentu tahu bahwa apa tujuan dari semuanya ini. Tentu kita berharap akan kasih karunia Tuhan di dalam seluruh rangkaian peristiwa di dalam perayaan Ekaristi. Adik-adik, kita semua diminta untuk mengamati gambar yang ada. Ya, dalam gambar ini ada candi, ada pintu, ada jendela, dan ada semacam pohon, kemudian ada awan-awan. Lalu kita temukan pula seperti apa jawaban kita di awal bahwa di bagian dalam gereja. Baik, sebagai tugas proyek kita pada kesempatan ini, saya akan membagikan tugas proyeknya, kemudian anak-anak memberikan warna. Lalu nanti menjawab beberapa pertanyaan dari gambar ini, ya. Dari gambar ini kemudian nanti ada pertanyaan. Yang pertama, lengkapi gambar ini dengan mewarnai. Lalu kemudian tuliskan apa saja yang Anda lihat di dalam gereja. Lalu yang ketiga, deskripsikan gambar tersebut. Lalu yang keempat, presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Lalu yang kelima, kelompok lain mengomentari hasil kerja kelompok yang dipresentasikan. Baik, selamat bekerja ya. Ini. Baik, silakan ikuti petunjuk yang ada.
3. Kami posisikan tuliskan deskripsi mati baik gambarnya lalu kemudian kelompok kemudian kedua deskripsi gambar ya, lalu nanti dipresentasikan satu orang di setiap blok. Baik, apakah pekerjaan ini sudah selesai? Ya, Baik, setelah kita mengerjakan kerjaan yang telah ditugaskan kepada kita, maka ini kita berkesempatan untuk menampilkan hasil karya kita masing-masing. Ya, mari tepuk tangan dulu ya. Baik, mulai dengan kelompok 1 ya. Baik, silakan kelompok 1. teman-teman, inilah hasil deskripsi kami. 1. Ruang masuk gereja yang biasanya terletak sebelum ruang utama. Tempat ini berfungsi sebagai transisi antara dunia luar dan ruang suci. 2. Ruang utama tempat jemaat berkumpul untuk beribadah. Biasanya dilengkapi dengan bangku untuk duduk dan sering dihias dengan berbagai ornamen. 3. Meja suci tempat misa diadakan. Altar adalah pusat liturgi di mana hostia dan anggur dikonsekrasi. 4. Area yang berada di sekitar altar seringkali ditandai dengan batasan atau langkah. Ini adalah tempat yang sangat suci dan dihormati. 5. Tempat penyimpanan hostia yang dikonsekrasikan. Tabernakel seringkali terletak di dekat altar dan menjadi pusat adorasi. Baik, terima kasih kelompok 1. Baik, kelompok 2, silakan. Teman-teman, hasil kerja kelompok kami. 1. Sebuah gereja yang lebih besar biasanya menjadi pusat kehidupan katedral. Sering memiliki arsitektur yang megah dan berbagai karya seni. 2. Kor, bagaimana di mana padawan suara atau puisi biasanya ditempatkan sering kali dibagi belakang atau samping. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita saksikan tampilan dari kelompok 3. Silakan. Teman-teman, inilah hasil kerja kami. 1. Sakris, ruangan di mana perlengkapan liturgi seperti altar, host, dan anggur disimpan. Ini juga merupakan tempat di mana para imam bersiap sebelum misa. 2. Baptisterium, tempat khusus untuk melakukan baptisan. Biasanya terdapat bak baptis di sini dan sering kali terletak dekat dengan pintu masuk gereja. 3. Relikviari, tempat penyimpanan relik yang dianggap suci, seperti bagian tubuh atau barang milik orang-orang suci. Relikviari sering kali dihias dengan indah dan ditempatkan di tempat yang terlihat. 4. Papan liturgi, tempat yang menyampaikan bacaan liturgi hari itu, termasuk lagu-lagu dan bagian dari misa.
membantu jemaat mengikuti ibadah. 5. Patung dan image. Patung Yesus, Bunda Maria, dan Santo Santa lain biasanya menghiasi gereja ini, berfungsi sebagai pengingat visual untuk berdoa dan merenungkan kehidupan mereka. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, berikut kelompok 4, silakan. Gereja luar eksterior. Bagian luar gereja seringkali memiliki menara, kubah, dan masuk menjadi megah. Dilengkapi dengan kursi atau bangku. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Nah, kelompok 4 ya, silakan. Adik-adik, setelah kita menampilkan dan memaparkan gambar gereja tadi sekaligus mendeskripsikannya, maka di tengah itu pula saya akan menjelaskan sebagai lanjutan dari apa yang adik-adik tulis dan tampilkan. Pertama, di lingkungan gereja itu ada ruang gereja ya, ada yang masuk. Sebelum masuk ruang utama gereja, tempat ini melambangkan peralihan dari dunia luar ke dunia spiritual. Maksudnya apa, adik-adik? Area itu adalah kita memindahkan diri kita dari situasi yang bukan doa masuk dalam situasi doa. Ya, kita sadari bersama bahwa ketika kita masuk gereja, kita diundang dan diajak untuk selalu hening, ya, untuk siapkan batin untuk berdoa. Lalu di dalam ruang utama tempat ya untuk berkumpul, biasanya dilengkapi dengan bangku-bangku untuk tempat duduk dan tempat berlutut. Lalu kemudian altar, ya, ada meja altar, ada pusat liturgi, ya. Kita rayakan bersama, ya, melambangkan kehadiran Kristus dan tempat persembahan, ya. Lalu kemudian ada tabernakel, ya, tempat menyimpan sakramen Maha Kudus yang merupakan simbol kehadiran Yesus di dalam Ekaristi. Baik adik-adik, setelah kita menyampaikan berbagai hal tentang kehidupan gereja, sekarang kita mendalami isi dari bacaan kitab suci. Kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Setiap tahun, Pak Yusuf, Bu Maria dan Yesus anaknya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah selesai perayaan Paskah, Pak Yusuf dan Bu Maria kembali pulang bersama rombongan. Tetapi, Yesus tidak ikut dalam rombongan itu. Yesus tetap tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Setelah seharian perjalanan, Pak Yusuf dan Bu Maria menyadari bahwa Yesus tidak ikut dengan mereka. Lalu mereka mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan, tapi mereka tidak menemukan Yesus. Pak Yusuf dan Bu Maria kemudian kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan Yesus berada dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Semua orang yang mendengarkan Yesus menjadi heran karena kecerdasan dan segala jawabannya. Mereka kaget dan berkata, "Mengapa engkau berbuat demikian ke kami? Kami cemas mencari engkau." Yesus berkata, "Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu mereka kembali pulang ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Bu Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya serta dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi setelah kita menyimak bersama bacaan dari kitab suci Injil Lukas
bab 2 ayat 41 sampai dengan 52, maka kita dituntun untuk beberapa pertanyaan, ya. Kita menjawab di setiap kelompok. Baik, kelompok 1 dulu, ya. Halo kelompok 1. Hai. Baik, berapa lama orang tua Yesus mencari anaknya? 3 hari. Selama 3 hari. Tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Di manakah orang tua Yesus menemukan Yesus? Di bait Allah. Di bait Allah. Lalu sedang apakah Yesus? Mengikuti ajaran-ajaran agama. Mengikuti ajaran agama. Lalu kelompok 3. Bagaimana jawab Yesus saat ditegur oleh ibunya? Tidakkah kami tahu kalau aku harus berada di rumah Bapakku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Iya. Terima kasih kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 4. Apa yang kalian rasakan saat bernyanyi dan berdoa di gereja? Senang dan damai. Merasa senang dan merasa damai. Baik, menurut kelompok 4, apa sajakah tugas pelayanan gereja yang menarik bagimu? Menjadi misioner, ya. Baik adik-adik, terima kasih atas jawaban kita semua. Adik-adik, dalam peristiwa Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Pertama, ini adalah peristiwa yang terjadi ketika Yesus berusia 12 tahun. Setiap tahun orang tuanya Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini adalah tradisi Yahudi yang penting di mana orang tua, ya, dan semua orang berkumpul di bait Allah untuk beribadah. Lalu setelah perayaan, Maria dan Yusuf kembali ke rumah, tetapi mereka menyadari bahwa Yesus tidak ikut bersama mereka, ya. Mereka kembali ke Yerusalem dan mencarinya selama 3 hari. Akhirnya mereka menemukannya di bait Allah, duduk antara ahli Taurat, mendengarkan dan berdiskusi tentang iman. Dia tidak hanya mendengarkan, tapi juga bertanya, menunjukkan bahwa dia sudah memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, meskipun usianya masih muda. Lalu identitas kealahan, ya. Ketika ditanya oleh Maria mengapa dia tinggal di bait Allah, Yesus menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapa?" Ini menegaskan identitasnya sebagai anak Allah dan penting misinya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan bersama, dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini menggambarkan hubungan Yesus dengan bait Allah dan perannya dalam sejarah keselamatan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya mencari pemahaman dan kebijaksanaan dalam iman, serta menghargai hubungan kita dengan keluarga dan komunitas iman kita. Adik-adik, sebagai bahan refleksi bagi kita semua, dipertanyakan dalam hati kita masing-masing, apa yang kita rasakan saat melihat altar, dan bagaimana hal itu mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus. Lalu kemudian yang kedua, mengapa kehadiran sakramen Maha Kudus dalam tabernakel penting bagi kehidupan iman? Baik adik-adik, sebagai langkah aksi dari seluruh perjumpaan kita dengan Tuhan, kita diajak, kita diminta bersama keluarga untuk selalu ke gereja setiap hari Minggu dan setiap perayaan besar. Akhiri pertemuan ini dengan menyanyikan lagu. Kita bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya.
marilah kita seperti berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk melaksanakan setiap kewajiban agama dengan setiap dan taat demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.